Malam ini, langit Jakarta tampak begitu luas dan penuh bintang. Namun bagi Aisyah, dari jendela kamar kosnya yang sempit, langit itu terasa seperti dinding lain yang mengurungnya. Udara malam yang lembab menyelinap masuk, membawa aroma asap sate dari warung di ujung gang. Ia menarik napas panjang, mencoba merasakan kebebasan dalam setiap hembusan. Namun yang ia rasakan hanyalah sesak. Sesak oleh rutinitas yang monoton, oleh mimpi-mimpi yang terasa terlalu tinggi untuk digapai dari kamarnya yang hanya berukuran 3 kali 3 meter. Kehidupan di kota besar ini terkadang terasa seperti perlombaan lari tanpa garis finish, dan ia merasa selalu tertinggal di belakang. Setiap malam adalah ritual yang sama. Aisyah akan duduk di tepi ranjangnya, memandangi gemerlap lampu gedung-gedung pencakar langit di kejauhan. Gedung-gedung itu seperti istana dongeng yang tak akan pernah bisa ia masuki. Ia adalah gadis sederhana dari desa, datang ke Jakarta dengan segenggam harapan untuk membantu keluarganya. Pekerjaannya sebagai pelayan di sebuah warung makan memang cukup untuk menyambung hidup, tapi tidak pernah cukup untuk memadamkan rasa sepi yang membakar hatinya. Ia merindukan tawa renyah adiknya, masakan ibunya, dan kehangatan rumah yang ia tinggalkan. Di sini, di tengah jutaan manusia, ia merasa sendirian. Ia sering bertanya pada dirinya sendiri, apakah takdirnya hanya sebatas ini? Bangun sebelum fajar, bekerja hingga senja, lalu kembali ke kamar sempit ini untuk merajut sepi. Teman-temannya di warung makan punya cerita mereka sendiri, punya cinta mereka sendiri. Sementara Aisyah, hatinya masih seperti kertas putih yang belum tersentuh tinta. Ia mendambakan sebuah cerita, sebuah keajaiban kecil yang bisa mengubah warna hidupnya yang kelabu. Sebuah alasan untuk tersenyum tulus saat ia terbangun di pagi hari. Bukan hanya senyum terpaksa untuk menyapa pelanggan. Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, Aisyah memejamkan mata dan berdoa. Doanya sederhana, tidak muluk-muluk. Ia hanya meminta sedikit cahaya dalam kegelapan hidupnya. Ia tidak tahu bahwa doanya akan segera terjawab, namun tidak dalam bentuk yang pernah ia bayangkan. Sebuah takdir sedang berjalan mendekat, membawa langkah kaki asing yang akan mengubah segalanya. Malam itu, Aisyah tertidur dengan hati yang gelisah, tidak menyadari bahwa hari esok hari menjadi besar baru dalam hidupnya. Babak penuh warna, penuh janji, dan penuh misteri. Esoknya adalah hari liburnya, hari yang ia manfaatkan untuk berbelanja kebutuhan di Pasar Senen. Pasar itu adalah miniatur Jakarta yang sesungguhnya. Riuh, padat, dan penuh warna. Di tengah hiruk-pikuk penjual yang berteriak dan pembeli yang menawar, Aisyah merasa menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Ia berjalan lincah di antara lorong-lorong sempit, matanya awas mencari sayuran segar dan bumbu dapur termurah. Panas matahari yang menyengat tak menyurutkan semangatnya. Inilah dunianya, dunia yang nyata, yang ia kenal dengan baik. Ia tidak perlu berpura-pura menjadi orang lain di sini. Saat sedang asik memilih cabai, sebuah suara menginterupsinya. "Excuse me, miss." Suara itu terdengar asing dengan aksen yang belum pernah ia dengar secara langsung. Aisyah mendongak dan matanya bertemu dengan sepasang mata coklat yang teduh. Seorang pria jangkung dengan kulit lebih terang darinya berdiri di sana, tersenyum ramah. Pria itu menunjuk sebuah buah yang tampak aneh baginya. "Can you tell me what this is?" tanyanya. Senyumnya tak lepas dari bibirnya. Aisyah tertegun sejenak, bukan hanya karena pertanyaannya, tapi karena pesona yang memancar dari pria itu. Dengan sedikit gugup, Aisyah menjawab dalam bahasa Indonesia yang campur aduk dengan isyarat tangan. "Oh, ini buah naga," katanya pelan. Pria itu mengangguk-angguk, matanya berbinar penasaran. "Dragon fruit? Interesting," gumamnya. Ia lalu memperkenalkan diri. Namanya Khalid. Ia bilang ia seorang turis yang tersesat dalam pesona Jakarta. Percakapan singkat itu terasa begitu ringan dan menyenangkan. Khalid banyak bertanya tentang Jakarta, tentang makanan, tentang kehidupan. Aisyah, yang biasanya pemalu, entah kenapa merasa nyaman menjawab semua pertanyaannya. Pertemuan itu berakhir saat Khalid harus pergi. Namun sebelum berpisah, ia meminta izin untuk bertemu Aisyah lagi. "Mungkin kamu bisa menjadi pemanduku? Aku ingin melihat Jakarta dari matamu," katanya dengan tulus. Hati Aisyah berdebar kencang. Sebuah permintaan sederhana, namun terasa seperti sebuah tawaran untuk petualangan yang luar biasa. Ia mengangguk setuju. Bertukar nomor telepon dengan tangan yang sedikit gemetar. Saat punggung Khalid menghilang di keramaian pasar, Aisyah masih berdiri terpaku. "Hari ini brasus istivajes atrat fiasikiristini. Matahari terlihat fresh smart, and I'm virgin."
Pertemuan itu menjadi awal dari segalanya. Khalid benar-benar menepati janjinya. Beberapa hari kemudian, ia menghubungi Aisyah. Mereka bertemu bukan di kafe mahal atau restoran mewah, tapi di tempat-tempat sederhana yang Aisyah sukai. Mereka berjalan-jalan di kota tua, menikmati semilir angin di Ancol, dan makan kerak telur di pinggir jalan. Khalid tidak pernah sekalipun mengeluh. Sebaliknya, ia terlihat sangat menikmati setiap momen. Ia pendengar yang baik, selalu antusias dengan setiap cerita Aisyah tentang masa kecilnya, tentang keluarganya, tentang mimpi-mimpinya yang sederhana. Khalid mulai membawakan hadiah-hadiah kecil untuk Aisyah. Bukan barang-barang mahal yang gemerlapan, tapi hal-hal yang penuh perhatian. Suatu hari, ia datang membawa sebuah syal sutra berwarna biru laut. Warnanya seperti matamu saat kau tersenyum, katanya lembut. Di hari lain, ia membawakan novel-novel karya penulis favorit Aisyah, yang pernah ia sebutkan sambil lalu. Hadiah-hadiah itu terasa sangat personal, seolah Khalid bisa membaca isi hati Aisyah. Setiap hadiah kecil itu menumbuhkan sebutir harapan besar di dalam dada Aisyah. Harapan bahwa ia akhirnya ditemukan. Bagi Aisyah, perhatian Khalid adalah air sejuk di tengah gurun kehidupannya. Ia belum pernah merasa begitu dihargai, begitu diperhatikan. Khalid membuatnya merasa istimewa. Pria itu selalu memujinya dengan tulus. Kamu memiliki hati yang indah, Aisyah. Seperti permata yang tersembunyi, ucapnya suatu sore saat mereka memandangi matahari terbenam. Kata-kata itu, meski sederhana, menggetarkan seluruh jiwa Aisyah. Ia mulai melihat dirinya berbeda melalui mata Khalid. Ia bukan lagi hanya seorang pelayan warung, ia adalah seorang wanita yang berharga, yang pantas untuk dicintai. Setiap pertemuan dengan Khalid seperti mengisi ulang energi Aisyah. Ia menjadi lebih ceria, lebih bersemangat dalam menjalani hari-harinya. Teman-temannya di tempat kerja menyadari perubahan itu. Kamu kelihatan beda, Syah. Lebih bersinar, kata salah satu dari mereka. Aisyah hanya tersenyum malu. Ia menyimpan kisah tentang Khalid rapat-rapat menjadikannya rahasia kecil yang manis. Khalid adalah dunianya yang baru, dunianya yang indah. Dan di dunia itu, Aisyah merasa seperti seorang putri. Hubungan mereka perlahan-lahan bergeser. Dari pertemanan yang hangat menjadi sesuatu yang lebih dalam, lebih intim. Aisyah bisa merasakannya dalam cara Khalid menatapnya. Tatapan itu tidak lagi hanya penuh kekaguman, tapi juga syarat dengan kerinduan. Aisyah pun merasakan hal yang sama. Ia mulai merindukan kehadiran Khalid saat pria itu tidak ada. Ia seringkali mendapati dirinya tersenyum sendiri saat mengingat percakapan mereka atau lelukon yang dilontarkan Khalid. Nama Khalid seolah terukir di setiap sudut pikirannya, mengisi ruang-ruang kosong di hatinya yang dulu sepi. Suatu sore, saat mereka berjalan di sebuah taman kota yang sepi, hujan turun tiba-tiba. Mereka berlari mencari tempat berteduh di bawah sebuah pohon besar. Sambil tertawa karena basah kuyup, Khalid menyingkirkan selai daun basah yang menempel di pipi Aisyah. Sentuhan jemarinya yang hangat di kulit Aisyah terasa seperti sengatan listrik yang lembut. Itu adalah sentuhan pertama mereka. Dunia seakan berhenti berputar sejenak. Aisyah menahan napas, jantungnya berdebar begitu kencang seolah ingin melompat keluar dari dadanya. Ia bisa merasakan kehangatan yang menjalar dari pipinya ke seluruh tubuhnya. Aisyah merasakan dua hal sekaligus. Ketertarikan yang luar biasa dan ketakutan yang samar. Ia belum pernah sedekat ini dengan seorang pria. Sentuhan itu terasa begitu benar. Namun juga terasa sedikit salah menurut norma yang ia pegang teguh. Ia menundukkan pandangannya, pipinya memerah. Khalid sepertinya mengerti. Ia tidak menarik tangannya dengan segera, membiarkannya di sana sejenak, seolah ingin meyakinkan Aisyah bahwa semuanya baik saja. Kamu tidak apa-apa, bisiknya lembut. Aisyah hanya bisa mengangguk pelan, tak sanggup berkata-kata. Momen itu menjadi titik balik dalam hubungan mereka. Batasan yang tak terlihat di antara mereka seolah mulai luntur. Sejak hari itu, Khalid menjadi lebih berani menunjukkan perasaannya. Sesekali ia akan menggenggam tangan Aisyah saat mereka berjalan. Setiap sentuhan itu mengirimkan debaran yang sama, campuran antara kebahagiaan dan kegelisahan. Aisyah tahu ia sedang berjalan di wilayah yang baru dan asing baginya. Namun, bersama Khalid, ia merasa aman. Ia percaya pada tatapan mata Khalid yang tulus, pada genggaman tangannya yang hangat. Ia mulai menyerahkan hatinya, sedikit demi sedikit. Perubahan pada diri Aisyah tidak luput dari perhatian orang-orang di sekitarnya.
Ibu kosnya yang biasanya ramah mulai menatapnya dengan pandangan curiga setiap kali Aisyah pulang diantar oleh mobil sewaan Khalid. Bisik-bisik mulai terdengar di antara para tetangga di gang sempit itu. "Si Aisyah, sekarang pergaulannya beda ya," kata seorang ibu saat berbelanja sayur. "Katanya dekat sama bule. Hati-hati, jangan sampai terjerumus." Bisikan-bisikan itu seperti jarum-jarum kecil yang menusuk telinga Aisyah. Ia mencoba untuk tidak peduli, tapi kata-kata itu tetap saja membekas di benaknya. Ia tahu mereka tidak mengerti. Mereka tidak melihat Khalid seperti yang ia lihat. Bagi mereka, Khalid hanyalah orang asing, orang luar yang membawa pengaruh buruk. Mereka tidak melihat kebaikan hatinya, perhatian yang tulus, atau cara Khalid menghormatinya. Aisyah merasa sedih karena dunianya yang indah bersama Khalid harus dinodai oleh prasangka orang lain. Ia mulai merasa harus menyembunyikan hubungannya lebih rapat lagi, seolah-olah cinta yang ia rasakan adalah sebuah kesalahan. Tekanan dari lingkungan membuatnya merasa terisolasi. Hanya Khalid satu-satunya tempat ia merasa diterima sepenuhnya. Suatu akhir pekan saat ia menelepon ibunya di kampung, kegelisahannya tak bisa lagi ia sembunyikan. Ibunya, dengan kepekaan seorang ibu, bisa merasakan ada sesuatu yang berbeda dalam suara putrinya. Setelah didesak, Aisyah akhirnya menceritakan tentang Khalid. Respon ibunya tidak seperti yang ia harapkan. Bukannya ikut bahagia, suara ibunya justru terdengar penuh kekhawatiran. "Nak, hati-hati. Orang asing itu kita tidak tahu asal-usulnya, tidak tahu niatnya," kata ibunya dengan suara lembut namun tegas. Nasihat itu terasa seperti tamparan bagi Aisyah. "Ibu hanya tidak mau kamu terluka, Syah," lanjut ibunya. "Jangan mudah percaya dengan janji-janji manis. Hidup ini tidak seperti di film-film." Aisyah terdiam, hatinya terasa berat. Di satu sisi, ia mencintai ibunya dan menghargai nasihatnya. Namun di sisi lain, ia merasa ibunya tidak adil terhadap Khalid. Khalid berbeda. Khalid tulus. Begitulah yang ia yakini. Telepon itu berakhir dengan perasaan campur aduk. Nasihat ibunya dan bisik-bisik tetangga menciptakan sebuah keraguan kecil di hatinya. Sebuah awan gelap di langitnya, yang tadinya cerah benderang. Untuk menenangkan hati Aisyah yang gelisah, Khalid mengajaknya pergi ke sebuah danau yang tenang di luar kota. Jauh dari kebisingan Jakarta, jauh dari tatapan menghakimi dan bisik-bisik yang menyakitkan. Di sana, di tepi air yang jernih, dan di bawah langit biru yang luas, Khalid menggenggam kedua tangan Aisyah. Ia menatap Aisyah dengan tatapan yang begitu dalam, seolah ingin menembus langsung ke dalam jiwanya. Aisyah panggilnya lembut, "Aku tahu kamu khawatir. Aku tahu apa yang orang-orang katakan membuatmu ragu." Suaranya terdengar begitu menenangkan. Khalid mulai berbicara tentang masa depan. Bukan lagi masa depan yang samar, tapi masa depan yang konkret, masa depan yang ada Aisyah di dalamnya. Ia bercerita tentang negaranya, tentang keluarganya yang katanya sudah tidak sabar ingin bertemu Aisyah. Ia melukiskan sebuah gambaran kehidupan yang indah, sebuah rumah kecil dengan taman bunga, jauh dari semua kesulitan yang Aisyah alami sekarang. "Aku ingin membawamu ke sana, Aisyah. Aku ingin menikahimu. Aku ingin kamu menjadi bagian dari hidupku selamanya," ucapnya dengan suara bergetar karena emosi. Kata-kata itu adalah musik terindah yang pernah didengar Aisyah. Menikah. Sebuah kata yang sakral, sebuah janji yang agung. Keraguan yang sempat ditanamkan oleh ibunya dan para tetangga seolah menguap begitu saja, tertiup angin danau. Inilah bukti yang ia butuhkan. Bukti bahwa cinta Khalid nyata, bahwa niatnya tulus. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya, bukan air mata kesedihan, tapi air mata kebahagiaan yang meluap. Bagaimana mungkin orang dengan niat buruk akan mengucapkan janji suci seperti ini? Aisyah mengangguk, tak mampu berkata-kata. Ia membiarkan Khalid memeluknya erat. Dalam pelukan itu, ia merasa aman. Ia merasa semua masalah di dunia ini tidak akan bisa menyentuhnya selama Khalid ada di sisinya. Janji surga yang dibisikkan Khalid di tepi danau itu terasa begitu nyata, begitu dekat untuk diraih. Ia percaya pada setiap kata yang keluar dari bibir Khalid. Ia menyerahkan seluruh hatinya, seluruh kepercayaannya, tanpa menyisakan sedikit pun ruang untuk keraguan. Ia telah menemukan surganya di bumi, dan surga itu bernama Khalid. Sejak hari di tepi danau itu, Aisyah hidup seperti dalam mimpi. Ia merasa seperti melayang di atas awan, tak lagi memijak bumi yang keras. Setiap hari adalah penantian akan pesan dari Khalid. Setiap pertemuan adalah perayaan cinta mereka. Ia sudah tidak peduli lagi dengan apa kata orang. Hatinya telah terkunci rapat untuk Khalid, dan hanya Khalid yang memegang kuncinya.
Ia mulai membayangkan kehidupannya di negeri asing bersama pria yang ia cintai. Ia bahkan mulai belajar sedikit-sedikit bahasa negara Khalid melalui internet, ingin membuat calon mertuanya terkesan nanti. Khalid semakin memanjakannya dengan perhatian. Ia sering menjemput Aisyah dari tempat kerja, membuat teman-temannya iri. Ia mengajak Aisyah makan malam di tempat-tempat yang lebih baik, membelikannya gaun yang cantik. "Kamu harus terbiasa, sayang. Ini akan menjadi kehidupanmu nanti," katanya sambil tersenyum. Aisyah menerima semua itu dengan hati yang berbunga-bunga. Ia melihat semua itu sebagai tanda cinta, sebagai persiapan untuk kehidupan baru mereka yang indah. Ia tidak menyadari bahwa perlahan-lahan, ia menjadi semakin bergantung pada Khalid. Pikiran Aisyah kini sepenuhnya dikuasai oleh Khalid. Ia tidak lagi punya waktu teman-temannya yang lama. Dunianya menyempit, hanya berpusat pada satu orang. Nasihat ibunya yang dulu sempat membuatnya ragu, kini terdengar seperti suara dari masa lalu yang jauh. Ibunya salah, pikir Aisyah. Ibunya tidak mengenal Khalid. Khalid adalah pria yang baik, pria yang akan mengangkat derajatnya dan keluarganya. Ia bahkan sudah mulai mengirimkan sebagian uang yang diberikan Khalid untuk biaya persiapan kepada ibunya di kampung. Berharap itu bisa membuktikan bahwa pilihannya benar. Kepercayaan Aisyah pada Khalid sudah total dan mutlak. Ia tidak pernah mempertanyakan apapun. Ketika Khalid berkata ia harus mengurus beberapa dokumen penting untuk pernikahan mereka dan butuh waktu sendiri, Aisyah memakluminya. Ketika Khalid tiba-tiba menjadi lebih sulit dihubungi, Aisyah meyakinkan dirinya bahwa pria itu pasti sedang sibuk mempersiapkan masa depan mereka. Hatinya yang telah terlanjur percaya menolak untuk melihat tanda-tanda yang aneh. Cinta telah membuatnya buta. Just stretch att Nate Rockamilzat. Marbfum MC, Lee. Beberapa minggu berlalu, komunikasi dengan Khalid menjadi semakin jarang. Pesan-pesan singkatnya yang dulu selalu datang setiap pagi, kini hanya muncul sesekali. Panggilan teleponnya yang hangat menjadi lebih singkat dan dingin. Aisyah mencoba menepis perasaan tidak enak yang mulai merayap di hatinya. Ia terus meyakinkan dirinya sendiri bahwa Khalid sedang sibuk. Mengurus pernikahan lintas negara pasti rumit, bisiknya pada diri sendiri. Ia mencoba mengisi hari-harinya dengan kesibukan. Namun bayangan Khalid dan janji-janjinya selalu menghantuinya, membuatnya sulit berkonsentrasi. Suatu hari, Aisyah memberanikan diri datang ke hotel tempat Khalid biasa menginap. Ia ingin memberikan kejutan, mungkin dengan membawakan makan siang. Namun, resepsionis memberitahunya bahwa tamu bernama Khalid sudah check out 3 hari yang lalu. Jantung Aisyah seolah berhenti berdetak. Check out? Mungkin dia pindah hotel? Pikirnya panik, masih berusaha mencari penjelasan yang masuk akal. Ia mencoba menelepon nomor Khalid berulang kali. Tapi yang terdengar hanyalah nada sambung yang panjang dan sepi. Sebelum akhirnya suara operator memberitahukan bahwa nomor tersebut sudah tidak aktif. Kepanikan mulai mencengkeramnya. Ia berlari kembali ke kamar kosnya, napasnya tersengal-sengal. Dunianya yang tadinya berwarna-warni tiba-tiba berubah menjadi abu-abu. Ia membuka laptopnya, mencoba mencari akun media sosial Khalid yang pernah pria itu tunjukkan sekilas. Setelah beberapa saat mencari, ia menemukannya. Tapi apa yang ia lihat di sana membuat lututnya lemas. Foto profil Khalid bukanlah foto dirinya sendiri, melainkan foto bersama seorang wanita dan 2 anak kecil. Sebuah keluarga yang tampak bahagia. Di bawah foto itu tertulis status, "Happy to be back home with my lovely family." Langit di atas kepala Aisyah seakan runtuh menimpanya. Setiap kata, setiap gambar, terasa seperti belati yang menghunjam jantungnya. Wanita itu, keluarga itu. Jadi, selama ini, semuanya bohong? Janji pernikahan, cerita tentang keluarga di negaranya, semua lukisan surga yang indah itu, hanyalah fata morgana? Ia terduduk lemas di lantai yang dingin. Udara di dalam kamarnya yang sempit terasa semakin menipis, menyesakkan napasnya. Langitnya yang tadinya cerah benderang kini telah meredup, digantikan oleh kegelapan yang pekat dan menakutkan. Aisyah duduk termangu di kamarnya, di tempat yang sama di mana ia dulu sering merajut mimpi tentang Khalid. Syal biru pemberian Khalid masih tergeletak di atas ranjang. Kini warnanya terlihat mengejek. Hadiah-hadiah kecil itu, yang dulu terasa seperti tanda cinta, sekarang terasa seperti umpan dalam sebuah perangkap. Setiap kenangan manis yang pernah mereka lalui, kini berubah menjadi racun yang menyiksa. Senyum Khalid yang menawan, tatapannya yang teduh, kata-katanya yang lembut, semuanya adalah topeng.
topeng yang menyembunyikan kebohongan dan niat yang kejam. Ia teringat kembali nasihat ibunya. Jangan mudah percaya dengan janji-janji manis. Kata-kata itu kini bergema di kepalanya, menyakitkan seperti cambuk. Ia teringat bisik-bisik tetangganya, tatapan curiga mereka. Ternyata mereka benar. Mereka melihat sesuatu yang tidak bisa ia lihat karena matanya telah dibutakan oleh cinta. Rasa malu, penyesalan, dan sakit hati bercampur aduk menjadi satu, menciptakan badai yang menghancurkan hatinya berkeping-keping. Ia merasa begitu bodoh, begitu naif. Gadis sederhana yang mendambakan keajaiban malah terjatuh ke dalam jurang yang paling dalam. Cinta yang ia kira adalah surga, ternyata adalah neraka yang terselubung. Janji manis yang ia percayai sepenuh hati, ternyata adalah jaring laba-laba yang menjeratnya hingga tak bisa bergerak. Khalid datang ke dalam hidupnya seperti seorang pangeran, memberinya harapan dan membuatnya merasa berharga. Hanya untuk merenggut semuanya dan meninggalkannya dengan kehampaan yang lebih besar dari sebelumnya. Ia bukan hanya kehilangan seorang kekasih, ia kehilangan kepercayaannya pada orang lain. Dan yang lebih parah, ia kehilangan kepercayaan pada dirinya sendiri. Di tengah keheningan malam Jakarta, Aisyah menangis tanpa suara. Tangisan untuk hatinya yang hancur, untuk mimpinya yang patah. Kisahnya dengan Khalid adalah pelajaran yang pahit. Pelajaran bahwa di balik senyum yang paling manis sekalipun, bisa tersembunyi rahasia yang paling kelam. Pelajaran bahwa janji surga di dunia seringkali hanyalah pintu menuju kekecewaan. Aisyah, gadis yang dulu penuh harap, kini harus belajar kembali untuk berdiri di atas kakinya sendiri, di atas puing-puing hatinya yang hancur. Yang kesadaran yang menyakitkan, pembanding terorisme ini bahaya paling mematikan.